Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Konsamulana Ardian dari kelas PR 4302. Saya di sini akan membuat tugas mata kuliah manajemen komunikasi untuk membantu nilai saya dalam kekurangan di ujian tengah semester mata kuliah manajemen komunikasi. Selamat menyaksikan. Soal pertama ada definisi manajemen komunikasi menurut para ahli. Yang pertama Michael Kay. Menurut Michael Kay, manajemen komunikasi adalah bagaimana seseorang mengelola proses komunikasi antar satu atau dua orang dalam konteks komunikasi. Contohnya komunikasi interpersonal, komunikasi massa, atau komunikasi organisasi. Sebutkan dan jelaskan. Sebutkan dan jelaskan dasar-dasar manajemen komunikasi. Yang pertama, ada komunikasi formal, yaitu komunikasi benar-benar tersusun secara struktural dan benar-benar seperti meeting atau rapat dalam perusahaan. Kemudian ada komunikasi non-formal. Apabila komunikasi non-formal adalah bagaimana apabila sebuah bawahan menyumbangkan aspirasi untuk kebaikan perusahaan dalam membangun citra yang membaik dalam perusahaan. Yang ketiga ada komunikasi informal, itu di luar dari permasalahan pekerjaan dalam perusahaan. Contohnya bagaimana ada dua orang karyawan saling tukar pikiran dan tukar cerita soal kehidupannya masing-masing. Keempat, ada komunikasi teknis. Komunikasi teknis adalah komunikasi yang hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengertinya. Seperti tulisan dokter kepada suster, itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membaca surat dalam berbentuk kertas yang ditulis oleh dokter. Kemudian ada komunikasi prosedur, yaitu komunikasi yang benar-benar tersusun secara prosedur, seperti membuat laporan pertanggungjawaban, ataupun seperti skripsi. Yang B, sebutkan dan jelaskan fungsi utama dan fungsi lainnya manajemen komunikasi. Yang pertama, manajemen sebagai alat menyamakan pengertian dalam semua anggota. Yang kedua, manajemen sebagai alat penggerakan orang lain dalam tiap anggotanya. Dan fungsi lainnya ada manajemen sebagai alat kendali. Alat kendali di sini dimaksudkan adalah manajer harus bisa mengendalikan anggota-anggotanya dalam perusahaan agar tidak terjadi miscommunication dan mengendalikan agar tidak terjadi sebuah konflik dalam perusahaan. Kemudian ada manajemen sebagai motivasi. Manajemen sebagai motivasi adalah manajer harus bisa memotivasi bawahannya agar bawahannya tersebut tetap bekerja keras dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian karyawan-karyawan dalam perusahaannya pun tetap semangat dalam bekerja. Yang ketiga ada manajemen sebagai pengarahan dalam anggota-anggotanya di dalam perusahaan. Itu manajer itu harus bisa jadi mengarahkan gitu. Mengarahkan karyawan-karyawannya yang bawa itu agar tidak terjadi miscommunication. Kemudian ada manajemen sebagai alat penyampaian informasi. Yang dimaksudkan alat penyampaian informasi ini adalah manajer itu benar-benar penyampaian informasi yang didapat dari karyawan, bawahan maupun atasan. Informasi-informasi yang didapat, karena benar-benar manajer itu bisa disebutnya kayak ujung tombaknya dalam perusahaan gitu.
Yang C, peran manajerial dalam information roles. Yang pertama ada monitor. Jadi manajer itu benar-benar yang mengendalikan dalam perusahaan gitu, agar tetap balance, agar tetap baik perusahaannya, agar tetap stabil, tidak terjadi kebangkrutan atau segala macam yang tidak ingin diinginkan mungkin. Kemudian yang kedua ada sebagai juru bicara atau komunikator dalam perusahaan. Jadi manajer itu benar-benar yang langsung berhadapan dengan publik, yang benar-benar jadi juru bicaranya, sama seperti seorang PR gitu, hampir tidak jauh beda lah. Cuman manajer itu memang lebih tinggi daripada PR, menurut saya pribadi, asumsi saya. Kemudian ada diseminasi, kemudian ada pengambilan keputusan, destination roles, kemudian ada gangguan, kemudian ada pembagi sumber daya dan perundingan. Yang keempat atau D adalah sebutkan dan jelaskan model komunikasi boneka Russian Motoska Dolls. Yang pertama ada self management, yaitu bagaimana kita menginterpretasikan diri kita sendiri dalam berkomunikasi. Yang ada 3, yaitu ada awareness, ada analisis, ada method. Kemudian setelah itu ada interpersonal. Interpersonal adalah bisa disebut juga boneka yang tingkatannya kedua paling bawah, yaitu kakak, kalau misalkan saya sebutkan gitu ya. Itu adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri gitu, seperti berdoa atau menikmati kenikmatan yang telah Allah berikan. Kemudian ada people in system atau ibu dari anak-anaknya. Itu adalah bagaimana seseorang berkomunikasi dengan anggota organisasi lainnya, seperti anggota himpunan digital PR ingin berkomunikasi dengan himpunan manajemen bisnis telekomunikasi informatika Telkom agar mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Kemudian ada competence, yaitu orang yang bisa dibilang competence adalah orang yang udah bisa melewati level-level sebelumnya. Kemudian orang-orang yang sudah bisa berkomunikasi dengan diri sendiri, berkomunikasi dengan anggota atau organisasi yang lain, itu baru yang disebut orang yang kompetens. Kemudian 2E yang terakhir ada komunikasi menurut jaringan kerja. Yang pertama ada komunikasi chain network, yaitu bagaimana komunikasinya menganut dengan arus komunikasi 2, yaitu komunikasi arus upward dan downward, yaitu antara atasan dan bawahan maupun bawahan ke atasan. Kemudian ada yang kedua, ada circle network, atau bisa disebut komunikasi yang tingkatan hierarkinya di bawahnya memiliki 3 bawahan. Kemudian ada Y network, yaitu misalkan supervisor memiliki 2 bawahan. Kemudian ada well network, yaitu misalkan semuanya pengurus laporan bertuju pada satu komando yang memiliki 4 bawahan. Kemudian ada pinwheel network, yaitu adalah antara karyawan ataupun staff ataupun supervisor memiliki bebas komunikasi tentang hierarki ya, kepada hierarki maupun itu yang lebih atasan ataupun yang bawahan. 3A, sebutkan dan jelaskan konsekuensi teori klasik terhadap komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi lebih benar-benar formal
bener-bener jadi lebih formal aja gitu ya. Kemudian arus komunikasinya downward antara bawahan ke atasan. Kemudian apabila komunikasi upward itu apabila ada perintah antara perintah dari atasan kepada bawahan, sebuah instruksi atau laporan yang dituju. Sebutkan dan jelaskan konsekuensi teori hubungan manusia terhadap komunikasi. Yang pertama ada jalur komunikasinya itu benar-benar informal. Kemudian arus komunikasinya benar-benar terbuka antara dari antara bawahan kepada atasan. Jadi bawahannya itu boleh memberikan saran, dimasukkan ke kotak saran agar seorang pemimpinnya atau atasannya itu lebih baik ke depannya. Terus komunikasinya itu terjadinya dua arah, tidak satu arah. Yang ketiga, konsekuensi teori sumber daya manusia terhadap komunikasi. Jadi konsekuensinya itu benar-benar komunikasinya itu formal dan informal ya. Kemudian arus komunikasinya dibuka selebar-lebar agar lebih efektif. Kemudian komunikasi benar-benar tersusun dalam perencanaan dan pengorganisasian agar tumbuhnya potensi sumber daya manusia yang lebih baik dalam sebelumnya. Yang terakhir nomor 4 itu sebutkan perusahaan-perusahaan saja yang menganut teori klasik, teori hubungan manusia, teori sumber daya. Menurut saya kalau yang teori klasik itu Alfamart termasuk, karena mengapa saya bisa menyebutkan begitu? Karena arus komunikasinya menurut saya itu terlalu monoton. Bukan arus komunikasinya, sorry. Bagaimana dia cara bekerja, bagaimana komunikasinya terlalu formal, sehingga pegawai-pegawainya tidak memiliki rasa kepuasan tersendiri gitu dalam dirinya tersebut. Kemudian arus komunikasinya itu downward antara bawahan kepada atasan. Antara atasan ke bawahan. Bagaimana atasan memberikan perintah kepada bawahan agar lebih baik lagi dalam bekerja. Kemudian dalam hubungan manusia itu bisa disebut Bank Rakyat Indonesia. Kenapa saya menyebutkan begitu? Karena menurut saya bank itu bisa memudahkan kita dalam menabung, dalam menyimpan uang, dalam mengirimkan uang kepada rekan, keluarga, atau lain sebagainya. Dan di dalam manajemen dan perusahaannya pun menurut saya itu pegawai-pegawainya itu memiliki kepuasan diri sendiri gitu. Terus komunikasinya itu kan tidak hanya satu arah tetapi dua arah. Dan dalam BRI pun atasannya menerima saran gitu dari bawahan agar atasannya lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian ada teori sumber daya manusia. Menurut saya itu seperti Gojek ya. Gojek itu benar-benar mengembangkan potensi-potensi sumber daya manusia yang di Indonesia gitu. Seperti dia itu menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Menurut saya kayak gitu. Karena apa? Dalam sepenglihatan saya bahwa Gojek hadir, tingkat pengangguran di Indonesia itu berkurang menurut saya. Karena Gojek pun menciptakan lapangan pekerjaan baru dan siapa saja boleh masuk ke situ. Kemudian di dalam Gojeknya tersebut arus komunikasinya sangat dibuka selebar-lebarnya agar terjadi efektivitas dalam perusahaan tersebut, agar tidak terjadi miscommunication. Kemudian Gojek pun benar-benar membuka dan melakukan perencanaan pengorganisasian agar sumber daya manusia itu sangat berkualitas. Cukup sekian yang saya bisa sampaikan.
kurang lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.